Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan-Mu yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan sesuatu apapun. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-18. Demikian kesaksian firman Tuhan. Telah aku dengar sungguh-sungguh Efraim meratap, engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran, seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali, supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Menyesal dan bertobat serta berbalik kepada Allah. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Ada perkataan atau pepatah yang berkata, penyesalan selalu datang terlambat. Lalu diplesetkan oleh sebagian orang, penyesalan itu selalu datang belakangan. Kalau di depan namanya pendaftaran. Itu plesetannya. Betapa kita menyadari akan kekurangan, akan kesalahan kita. Kita menangis bersedih, maka kita menyesal akan segala perbuatan kita. Benar saja yang dikatakan oleh Albert Einstein, seorang penemu, yang berbicara, jika orang menjadi baik karena mereka takut mendapat hukuman atau mengharapkan hadiah, maka mereka berada dalam penyesalan yang besar. Dan ketika kita mengetahui apa yang salah yang sudah kita lakukan, sehingga ada rasa takut dalam diri kita akan menerima ganjaran akan hukuman, maka kita akan menyesal. Dan ketika kita dalam keadaan menyesal tersebut, kita berharap nantinya kita dapat diterima. Kita berharap nantinya kita mendapat upah atau hadiah. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, orang-orang Israel Yehuda berada dalam pembuangan Babel yang menjadi satu konsekuensi atas segala kesalahan yang mereka lakukan dan kerjakan, yang selama ini meninggalkan Tuhan. Yeremia sudah berulang kali menegur, mengingatkan agar mereka boleh berbalik kepada Allah, meninggalkan cara-cara hidup mereka yang tidak benar, termasuk juga mengandalkan pikiran mereka, mengandalkan kekuatan mereka, yang hati mereka menjauh daripada Tuhan, sebagaimana khotbah di hari Minggu 13 Februari kemarin. Dan inilah konsekuensinya bagi orang yang tidak mau mengandalkan Tuhan, yang hatinya menjauh daripada Tuhan, dan mereka menjadi terbuang ke Babel selama 70 tahun. Namun masih ada pengharapan yang akan diberikan oleh Allah, bahwa tidak selamanya mereka berada di dalam pembuangan. Hanya 70 tahun, satu generasi dilewatkan, dan anak-anak mereka nanti akan kembali ke tanah leluhurnya, ke tanah nenek moyangnya di Yerusalem dan sekitarnya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, nats ini mengingatkan dan berbicara tentang bagaimana pertobatan atau penyesalan yang dilakukan oleh Efraim yang mewakili keturunan Yehuda dan keturunan Israel lainnya. Kalau dari garis keturunan Efraim adalah anak daripada Yusuf. Telah ku dengar sungguh-sungguh Efraim meratap, engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Benar sekali, bagaimana penyesalan, bagaimana hal yang selama ini dilakukan yang membuat Tuhan murka, dan mereka kembali meratap dan menyesali karena mereka merasa telah dihajar oleh Tuhan, dan mereka telah menerima hajaran itu seperti anak lembu yang tidak terlatih. Dan ada pertobatan kemudian yang disampaikan dalam nats ini,
bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Pertobatan sejati memiliki dua aspek. Ia memandang hal yang lalu dengan mata menangis dan masa depan dengan mata yang waspada. Robert Smith lah berkata demikian. Dan bagaimana mereka yang sudah bertobat itu, ada satu pengakuan yang mereka sampaikan, yakni sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Pengakuan akan Tuhan, bahwa Tuhan berkuasa dan berwenang atas hidup kita, menjadi bagian bahwa kita adalah pribadi yang mau bertobat. Mari kita tinggalkan perbuatan kita yang tidak baik di masa lalu dengan menyesal dan bertobat serta berbalik kepada Allah. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, mampukan kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan yang menyesali dan bertobat atas segala pelanggaran kami di masa lalu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.